Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rajana Yunike Meleguci. Saya berasal dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan BP 22.1038.213. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori PERS yang bertemakan teori PERS pembangunan, teori PERS bertanggung jawab sosial, teori PERS komunis Soviet, dan teori PERS partisipan demokratif. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang teori PERS bertanggung jawab sosial. Teori PERS bertanggung jawab sosial adalah tanggung jawab media atau pers yang berupaya menunjukkan pada suatu konsep tentang kewajiban media untuk mengabdi terhadap kepentingan masyarakat. Teori ini berkembang akibat kesadaran pada abad ke-20. Dengan berbagai macam perkembangan media massa, khususnya media elektronik, menuntut kepada media massa untuk memiliki suatu tanggung jawab sosial yang baru. Yang kedua yaitu teori PERS pembangunan. PERS pembangunan lahir pada tahun 1950 dari gagasan UNESCO. PERS pembangunan atau yang lebih dikenal sebagai development journalist menunjukkan pada proses komunis melalui media massa, baik media massa cetak maupun elektronik media lainnya. PERS pembangunan berperan dengan serta secara aktif dalam upaya pembangunan massa. Yang ketiga yaitu tentang teori PERS komunis Soviet, sebuah alat pemerintah maupun portal yang berkuasa dan bagian integral dari negara sehingga PERS tunduk kepada negara. PERS ini menjadikan organ atau alat portal yang berkuasa. Dengan begitu, segala sesuatu yang ditentukan oleh negara. Teori portal Soviet komunis dalam arti sempit yaitu PERS dimiliki oleh suatu negara dan berfungsi untuk melayani kepentingan kepada pekerja. Ciri-ciri dari PERS komunis terdapat 3 ciri yaitu sebuah media tidak dimiliki secara pribadi. Media di bawah kendali kelas pekerja dikarenakan PERS melayani kelas tersebut. Yang ketiga, masyarakat berhak untuk melakukan sensor. Yang terakhir ada teori PERS partisipan demokratik. Teori PERS partisipan demokratik lahir pada masyarakat liberal yang sudah maju. Ia lahir sebagai reaksi atas komersialisasi dan monopolisasi media yang dimiliki swasta dan sastralisme dari birokratisasi institusi siaran publik yang timbul dan dari tuntutan norma tanggung jawab sosial. Bangunan yang kokoh bisa tercipta dari suatu konsep dan konstruksi yang terperinci, sistematis, dan tertata dengan baik. Teori sendiri bisa diberatkan seperti bangunan kokoh itu tadi tanpa adanya suatu teori. Landasan suatu kegiatan bisa tidak tertata dengan baik, kemungkinan bisa menimbulkan kegagalan. Meskipun ada beberapa orang tanpa menggunakan suatu teori bisa berhasil. PERS mempunyai teori sendiri. Ada 6 teori yang dijelaskan, diantaranya teori liberal, teori ariter, teori komunis, teori tanggung jawab sosial, teori media pembangunan, dan teori demokratis partisipan. Dari 6 teori tersebut akan dijelaskan tentang teori demokratik partisipan. Teori demokratik partisipan sendiri sangat bertolak belakang terhadap beberapa teori-teori PERS demokratif lainnya. Bila mana teori PERS sebelumnya yaitu terhadap pemerintah, teori demokratik partisipan sendiri sangat pro kepada masyarakat. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dio Rizky Indriawan, nomor BP 22.1038.20.032. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen ruang redaksi. Ruang redaksi merupakan bagian dari industri surat kabar yang bertugas untuk menyeleksi naskah, apakah naskah berita tersebut layak cetak atau tidak. Redaksi merupakan sisi dari sebuah penerbitan pers yang menjalankan visi misi atau idealisme media. Di dalam komponen
13 keredaksian, bagian yang penting mendapatkan perhatian adalah bagaimana pelaksanaan setiap kegiatan. Manajemen redaksi yang dimaksud dalam penelitian adalah proses antar orang-orang di bidang redaksi suatu penerbitan pers yang melakukan kegiatan manajemen keredaksian. Kegiatan yang dimaksud adalah planning, staffing, directing, controlling, coordinating, dan budgeting. Alur manajemen redaksi koran pendidikan terbagi menjadi dua bagian, yaitu bidang redaksi dan bidang operasional. Rumusan masalah. Bagaimana penerapan fungsi manajemen redaksi? Manajemen redaksi adalah proses produksi berita yang dilakukan oleh sebuah media massa. Proses ini secara umum melalui tahap-tahap manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dengan kegiatan seperti peliputan, penyajian berita, sampai dengan editing. Manajemen redaksional terdiri dari 4 tahap, yakni perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan evaluasi. Tahap pertama yakni perencanaan adalah membahas mengenai jenis dan tema berita yang akan disajikan. Tahap kedua dalam manajemen redaksional adalah pengorganisasian dengan aktivitas berupa perencanaan dan pengembangan redaksi. 2. Penentuan sumber daya dan aktivitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan redaksi. 3. Penguasaan tanggung jawab redaksi dan pendelegasian wewenang pada individu. Terus bagaimana pengelolaan manajemen? 1. Planning. Planning yang merupakan langkah awal yang disusun secara matang, yang diterjemahkan dan diaplikasikan dalam perencanaan kerja, yang meliputi penentuan headline, penentuan materi berita, penentuan cover, dan menentukan wartawan yang akan ditugaskan untuk meliput berita. Yang kedua yaitu organizing, merupakan salah satu bentuk tindakan manajemen yang mengarahkan dan menentukan sebuah proses lembaga organisatoris, meliputi pendelegasian wewenang dari pimpinan kepada bawahan. Adanya pengorganisasian antara redaktur dan wartawan yang beracun pada kemampuan dasar jurnalistik. Actuating merupakan salah satu bentuk tindakan manajemen nyata yang mengacu pada kebijakan yang telah ditetapkan, meliputi pencarian berita yang disesuaikan dengan wilayah edar masing-masing wartawan. Yang keempat, controlling merupakan salah satu tindakan memonitor langkah dan kebijakan organisatoris dalam rangka menentukan langkah evaluasi akhir. Bagaimana proses kerja bidang redaksi? Menceritakan berita, disebut pula meliput bahan berita sebagai salah satu tahap proses penyusunan naskah berita. Selain proses perencanaan berita, proses penulis naskah, dan proses penyuntingan naskah. Tepatnya meliputi berita dilakukan setelah melewati proses perencanaan dalam rapat proyeksi redaksi. Ada 3 teknik peliputan berita, yakni sebagai berikut. 1. Reportase adalah kegiatan jurnalistik berupa meliput langsung ke lapangan, ke TKP tempat kejadian perkara. Yang kedua, wawancara. Semua jenis peliputan berita memerlukan proses wawancara. Yang ketiga, yaitu riset kepustakaan, adalah teknik peliputan atau pengumpulan data dengan mencari kepling koran makalah. Kak, jadi Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan makalah dasar-dasar jurnalistik.
Nama saya Rani Anggraini, ilmu komunikasi, bab 1, pendahuluan, yaitu latar belakang masalah. Referensi merupakan sebuah tulisan yang berisi tentang penilaian sebuah karya. Bisa berupa buku ataupun film. Referensi itu sebuah karya tidak hanya dipajang di beberapa surat kabar maupun majalah. Referensi digelar di kampus, televisi, radio, toko buku, ataupun internet. Dalam kegiatan referensi juga perlu adanya penilaian seimbang. Penilaian seimbang akan memberikan makna tersendiri bagi penulis, penerbit, dan pembaca. Rumusan masalah Rumusan masalah yaitu apa definisi referensi, bagaimana sistematika referensi, bagaimana teknik penulisan referensi, bagaimana keunggulan referensi, dan bagaimana contoh referensi. Tujuannya yaitu untuk mengetahui definisi referensi, untuk mengetahui bagaimana sistematika referensi, untuk mengetahui bagaimana teknik penulisan referensi, dan untuk mengetahui bagaimana contoh referensi. Bab 2 pembahasan yaitu definisinya. Definisinya itu kata referensi berasal dari kata Latin yaitu kata kerja revider atau recenser yang memiliki arti menimbang kembali, melihat, dan menilai. Menurut para ahli, menurut WJS Purwadaminta, referensi sebagai pertimbangan dan perbincangan tentang sebuah buku yang menilai kelebihan atau kekurangan buku tersebut. Menarik tidaknya tema isi buku, kritikan, dan memberi dorongan kepada khalayakan tentang perlu tidaknya buku tersebut dibaca atau dimiliki atau dibeli. Menurut Suryono, referensi sebagai sebuah tulisan berupa esai dan bukan merupakan bagian suatu ulasan yang lebih besar mengenai sebuah buku. Yaitu dan sistematika referensi. Yang pertama, judul referensi, identitas karya, sinopsis, pembukaan, kelebihan dan kekurangan karya. Teknik penulisan referensi. Yang pertama, menentukan buku yang akan direferensi, membaca buku yang akan direferensi, mencatat data atau informasi buku yang akan direferensi, menuliskan poin-poin yang penting dalam buku, menuliskan isi referensi, yang terakhir menuliskan kesimpulan. Keunggulan referensi yaitu memberikan informasi tentang karya yang diulas seperti pilot, plot, karakter, atau tema. Menyediakan pandangan kritis tentang karya yang diulas dapat membantu mempromosikan karya, terutama jika referensi tersebut positif, banyak dibagikan oleh pembaca. Mendorong pembaca untuk berpikir kritis tentang karya yang diulas dan mengembangkan kemampuan kritis mereka sendiri. Keunggulan referensi yaitu contoh referensi yaitu identitas buku seperti yang dilihat di layar, yaitu sebuah seni. Contohnya identitas buku sebuah seni untuk sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Pengarangnya Mark Marson, penerbit PT Gramedia Widya Sarana Indonesia, cetakan ke-13 November 2018, tebal buku 246 halaman, harga buku 67.000. Terakhir, penutup. Kesimpulannya, dalam referensi sebuah karya tulis, pasti menilai kekurangannya atau kelebihannya, dengan tujuan pembaca dapat merangsang hasil karya tersebut. Untuk mereferensi sebuah karya tulis, perlu adanya langkah-langkah dan dasar untuk mereferensi sebuah buku, yang mana semua itu saling memahami sepenuhnya tentang isi buku yang akan direferensi. Saran dari
Penulis dalam meresensi sebuah karya tulis pasti menilai kekurangannya atau kelebihannya dengan tujuan pembaca dapat merangsang hasil karya tersebut. Untuk meresensi sebuah karya tulis perlu adanya langkah-langkah dasar. Meresensi sebuah buku yang mana semua itu saling memahami sepenuh tentang isi buku yang akan diresensi.